Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Regina, Asteria Pesta, saya Irfan Kusnadi, akan berpresentasi dengan judul Teori Usage and Gratification. Teori Usage and Gratification adalah khalayak yang pada dasarnya menggunakan media massa berdasarkan motif-motif tertentu. Media dianggap berusaha memenuhi motif khalayak. Jika motif dipenuhi, maka kebutuhan khalayak akan dipenuhi. Pada akhirnya, media memenuhi kebutuhan khalayak disebut media efektif. Menurut Priyantono 2009. Teori ini mempertimbangkan apa yang dilakukan orang pada media, yaitu menggunakan media untuk memuas kebutuhan. Penganut teori ini meyakini bahwa individu sebagai makhluk suprarasional dan sangat selektif. Menurut para pendirinya, Elihu, Ken Blumer, dan Michael Gertis dalam Jalaluddin Rahmat pada 1994. Usage and Gratification meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang ditimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan atau keterlibatan pada kegiatan lain dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat lain. Untuk asumsi teori dilanjut oleh Kak Asteria. Asumsi dasar teori Uses and Gratification menurut Richard West dan Lynn H. Turner dalam buku Introducing Communication Theory, Analytic and Application 2008, teori Uses and Gratification punya 5 asumsi yang penting. Berikut penjelasannya. Asumsi pertama, khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. Asumsi ini mengatakan bahwa khalayak bisa membawa tingkat aktivitas yang berbeda dalam penggunaan medianya. Begitu pula dengan usaha untuk menyelesaikan tujuan lewat media. Menurut McQuill beserta rekannya, ada 4 cara untuk mengklasifikasikan kebutuhan serta kepuasan khalayak, yaitu yang pertama, pengalihan. Pengalihan adalah kategori kepuasan yang berasal dari penggunaan media, berupa pelarian diri dari rutinitas serta permasalahan. Yang kedua, hubungan personal. Hubungan personal adalah kategori kepuasan yang berasal dari penggunaan media dengan melibatkan sebagai ganti teman. Yang ketiga, identitas personal. Identitas personal adalah kategori kepuasan yang berasal dari penggunaan media dengan menekankan nilai-nilai individu. Yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan adalah kategori kepuasan yang berasal dari penggunaan media berupa pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Asumsi kedua, yaitu inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan media tertentu terdapat pada anggota khalayak. Katz, Blumer, dan Gurevich menyatakan bahwa kepuasan akan kebutuhan berhubungan dengan pilihan sebuah media. Pilihan ini berada di tangan khalayak. Artinya penggunaan media bebas menentukan dan memilih media untuk memuaskan kebutuhannya. Misalnya, saat seseorang ingin menonton hiburan, tentunya akan memilih tayangan seperti kartun atau film. Namun saat ingin mendapatkan informasi, akan menonton tayangan berita. Asumsi yang ketiga, media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan kebutuhan. Asumsi dasar teori Uses and Gratification ini menjelaskan bahwa media dan khalayak tidak berada dalam kevakuman atau kekosongan. Media dan khalayak merupakan bagian dari masyarakat luas, dan hubungan antara keduanya sama-sama dipengaruhi oleh masyarakat. Asumsi yang keempat, orang mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media mereka.
minat, serta motif, sehingga dapat memberi gambaran yang akurat mengenai kegunaan tersebut kepada para peneliti. Asumsi ini menjelaskan bahwa halayak punya kesadaran diri dalam menggunakan media. Begitu pula dengan minat serta motifnya, sehingga hal ini bisa memberi gambaran kepada peneliti mengenai penggunaan media oleh halayak. Selain itu, dalam kesadaran diri ini pula, peneliti bisa menjelaskan apa yang dilakukan halayak beserta alasannya. Asumsi yang terakhir, penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dilakukan oleh halayak. Asumsi dasar teori uses and gratification ini menjelaskan bahwa hanya halayak yang bisa memutuskan penggunaan media guna meraih tujuannya, serta menilai isi muatan media. Misalnya, seseorang membaca koran karena koran itu hanya satu-satunya yang tersedia di tempat tinggal. Walau ia membacanya, bukan berarti orang tersebut merasa terpuaskan dengan isi korannya. Bahkan bisa jadi ia memutuskan untuk berhenti berlangganan koran tersebut jika ada koran lain yang tersedia di tempat tinggalnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penggunaan teori pada media. Menurut Maxwell tahun 1987, mengidentifikasi serta menganalisis 4 faktor mengapa audiens menggunakan media sosial. Alasan diantaranya yaitu efek yang dirasakan ketika audiens bisa merasa rileks, bahagia, dan seakan hilang dari masalah yang sedang dihadapi. Sebagai contoh, audiens menonton program Netflix untuk mengisi waktu kekosongannya. Selanjutnya, audiens mendapatkan informasi yang mereka cari. Informasi yang dicari beraneka ragam, seperti mendapat info tentang suatu peristiwa hingga informasi berupa rekomendasi. Sebagai contohnya itu, audiens membaca koran untuk mengetahui kabar yang terjadi di hari tersebut. Selanjutnya, audiens menggunakan media untuk memperkuat identitas pribadi mereka. Yang dimaksud dengan memperkuat adalah audiens bisa menggali wawasan dari sebagai upaya pengembangan diri. Sebagai contohnya yaitu audiens membaca majalah fashion untuk memperkuat tampilan mereka. Selanjutnya, audiens menggunakan media untuk menciptakan hubungan yang bersifat personal, serta adanya interaksi sosial. Pengaruh dari media dapat membuat audiens memiliki koneksi dengan audiens lainnya. Sebagai contohnya, audiens memberikan komentar di kolom komen Instagram sebagai upaya untuk menciptakan interaksi dengan lawan interaksinya. Next. Selanjutnya adalah contoh-contoh judul penelitian yang menggunakan teori yang sedang kita bahas, yaitu dengan judul yang pertama ada survei penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa Kota Padang menggunakan teori use and gratification. Untuk yang pertama adalah masalah yang diteliti. Penelitian ini memanfaatkan teori use dan gratification untuk membahas tentang perilaku mahasiswa dalam memanfaatkan media sosial. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu alasan seseorang menggunakan atau menghindari sebuah media massa, manfaat penggunaan media massa, dan hal apa saja yang mereka sukai di antara berbagai pilihan dari media massa. Menurut Severin Danton Card tahun 2009, serta Brumler tahun 1979, mengkategorikan kebutuhan gratifikasi pengguna media massa menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu pengalihan, yang kedua hubungan personal, yang ketiga identitas pribadi atau psikologi individu, dan yang keempat pengawasan. Next. Selanjutnya kesimpulan dari judul penelitian survei penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa Kota Padang, yaitu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden, yaitu mahasiswa, merupakan pengguna aktif media sosial. Media sosial sudah menjadi bagian keseharian mahasiswa. Mereka memanfaatkan media sosial tidak dalam waktu khusus dengan rata-rata durasi penggunaan selama 1-6 jam sehari. Dari segi waktu, tidak ada perbedaan signifikan antara pengguna laki-laki dengan pengguna. Ditemukan perbedaan jenis pandang dibandingkan dengan pengguna media sosial secara global.
Sebanyak mahasiswa menggunakan WhatsApp sekitar 95,96%, Instagram 90,91%, dan YouTube 73,74%. Facebook merupakan platform media sosial yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Namun, hanya 36,36% mahasiswa di Kota Padang yang menggunakan Facebook. Dari 7 kategori use and gratification, sebagian besar responden, sekitar 86%, menjadikan media sosial sebagai media komunikasi, dibandingkan sebagai sarana pencarian informasi dan interaksi sosial. Dari aspek gender, pengguna perempuan lebih dominan menggunakan WhatsApp jika dibandingkan dengan pengguna laki-laki. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aseria. Baik, yang selanjutnya ada jurnal dari Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis yang berjudul Fenomena Pengguna Media Sosial, Studi pada Teori Uses and Gratification, yang ditulis oleh Hans Kurnia, Naufaliana, dan Dr. Irwansyah. Yang masalah yang diteliti yaitu mengenai mengapa terdapat konsep-konsep dari teori uses and gratification yang tidak didiskusikan dan diaplikasikan pada penelitian sebelumnya. Tujuannya, pada jurnal ini teori uses and gratification diaplikasikan dalam 3 poin asumsi. Yang pertama, audiens aktif dan mereka memiliki tujuan yang spesifik dalam mengkonsumsi media. Yang kedua, media pada akhirnya bersaing dengan sumber daya lain dalam kaitannya dengan kepuasan kebutuhan. Yang ketiga, penilaian nilai konten media hanya bisa dinilai oleh khalayak. Kesimpulan pada jurnal Fenomena Penggunaan Media Sosial, Studi pada Teori Uses and Gratification adalah dapat diberikan kesimpulan bahwa teori Uses and Gratification telah diaplikasikan sebagai pisau analisis dalam melihat sebuah kasus, namun belum mencakup keseluruhan dari isi teori tersebut. Pada poin asumsi dari teori uses and gratification tidak terjelaskan dengan rinci mengenai poin tersebut. 3 poin asumsi mengenai teori uses and gratification yaitu audiens dihadapi banyak opsi atau pilihan media. Lalu yang kedua adalah berangkat dari kebutuhan audiens yang berbagai macam bentuknya sehingga media dikaitkan dengan teori uses and gratification mencoba mengidentifikasi kebutuhan dari tiap-tiap audiens. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ipang. Yang judul selanjutnya adalah media sosial sebagai media alternatif, manfaat dan pemuas kebutuhan informasi masa pandemi global COVID-19. Yang ditulis oleh Nurlia Inatur Rahmat. Masalah yang diteliti apa saja? Yang pertama, apa saja peran penting manfaat dari media sosial yang diberikan di masa pandemi COVID-19? Dianalisis menggunakan teori uses and gratification. Dan yang kedua, dalam proses komunikasi massa, bagaimana media sosial dapat menjadi pemuas kebutuhan pilihan masyarakat yang dianalisis menggunakan teori uses and gratification. Tujuan penelitian ini bertujuan sebagai media alternatif, manfaat, dan pemuas kebutuhan informasi di masa pandemi global COVID-19 yang menggunakan analisis teori uses and gratification. Kesimpulan dari hasil analisis dan diuji dengan statistik, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Masyarakat menyetujui bahwa media sosial bermanfaat sebagai sosial informasi. 93% orang menyetujui media sosial sebagai media informasi COVID-19. Dan 83% orang menyetujui bahwa informasi di media sosial dapat membantu sesama. Dan yang 80% orang menyetujui bahwa media sosial mampu memuaskan sebagai pelarian dari rutinitas dan masalah pribadi di masa COVID-19. 85% menyetujui media sosial dapat
memuaskan dan mencari informasi COVID-19 dan 92% menyetujui bahwa informasi di media sosial memuaskan untuk melakukan sesuatu. Mungkin presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.